Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi tafsir surat Al-Baqarah. Ini pertemuan ke-33 kita. Insyaallah kita akan membaca ayat 67. Bisa selesai itu ya? Panjang di? Tapi bisa mungkin insyaallah. Sampai 74. Satu kali. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Wafaqani Allah wa iyyakum. Qala Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Baik, kita terjemah dulu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala masih tentunya tentang Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Qalu, lihat kaumnya bilang, At-tattakiduna huzwa. Apakah kamu hendak menjadikan untuk kami ejekan? Qala, Nabi Musa menjawab. Jadi dia tidak langsung ada perintah Allah langsung dikerjakan, enggak. Tapi mereka menyanggah dulu.
Maka Nabi Musa berkata, "A'udzubillah an akuna minal jahilin." Saya berlindung pada Allah untuk menjadi orang-orang yang bodoh, yaitu yang berucap karena hanya sekadar untuk huzwa saja. Setelah itu baru mereka bilang, "Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi." Mereka bilang, berdoalah, mintalah kepada Rabb kamu untuk kami menjelaskan kepada kami, mahi, apa hakikatnya sapi itu, bagaimana dia. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Maka Nabi Musa berkata, sungguh dia, Allah berfirman, itu adalah sapi, la farid, tidak tua, wala bikr, tidak juga muda. Awanu baina dhalik, pertengahan antara itu. Tidak tua, tidak muda sekali. Faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Qalu du'u lana, tapi masih lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Ini namanya kalau dalam istilah ulama pertanyaan tapi ta'annud, untuk menghindar, bukan untuk melakukannya. Selain mereka bilang lagi, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka bilang, doalah kepada Allah untuk kami, untuk menjelaskan kepada kami apa warnanya. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Maka Nabi Musa berkata, Allah berkata, sungguhnya dia adalah sapi yang sofro. Ya, kuning. Faqi'ul launuha. Kuning yang faqi' launuha, kuning tua warnanya. Tasurun nadirin, yang membahagiakan, menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ya, jadi bukan kuning yang jelek, tapi kuning yang cantik, kuning yang indah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tapi masih lagi, berdoalah kepada Rabb kamu untuk kami, untuk menjelaskan apa hakikatnya lagi itu sapi. Innal baqara tasyabaha alaina. Sungguh sapi itu masih samar atas kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun, dan sungguh kami insyaallah akan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Tapi Nabi Musa bersabar. Makanya Nabi Musa itu nabi yang paling bersabar dalam menjelaskan kepada mereka. Padahal beliau adalah nabi yang paling kuat. Beliau berkata, Allah berfirman, innaha baqaratun la dalul. Beliau berkata, Allah berfirman, sungguhnya dia adalah sapi yang la dalul, tidak dipakai tusirul ard, untuk membajak sawah. Wala taskil hars, tidak juga dipakai untuk menyiram tanaman, artinya untuk menarik air keluar dari sumurnya. Karena dulu untuk memutar ini dari atas, kan dulu airnya itu dipakai apa itu? Kincir angin. Untuk memutar itu walaupun tidak ada angin dipakai sapi. Dipakai sapi. Musallamah la syata fiha. Dia sapi yang selamat, tidak ada cacat padanya. Qalul ana ji'ta bil haqqi. Sudah lama itu baru mereka bilang, sekarang kamu datangkan yang hak. Fajabahuha, maka mereka pun menyembelihnya. Wa makadu yaf'alun, tapi hampir mereka tidak melakukannya. Ini kasus pertama. Yang kedua, wa id qataltum nafsan. Dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa. Fadara'tum fiha, maka kalian saling menuduh dan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Maka caranya, fakulna, kami katakan, idribuhu bi ba'diha. Pukulkan dengan sebagiannya. Itu sebagian sapi tadi yang dipotong kepada orang itu. Tentunya ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah hidupkan orang yang mati. Jadi tadi itu orang yang mati itu dipukulkan padanya sebagian daripada sapi yang dipotong tadi, dia hidup dan menunjuk dan mengatakan orang yang membunuhnya.
Iya, ini Masya Allah. Wa yurikum ayatihi, dan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. La'allakum ta'qilun, agar supaya kalian paham. Tapi setelah itu lagi itu maqasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hati-hati kalian keras setelah semua itu. Bahya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Dia seperti batu atau lebih keras daripada batu. Kenapa? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Karena dari batu ada yang terpancar darinya sungai-sungai. Wa inna minha, dan di antara batu lama yashaqqaqu, ada yang terbelah. Fayakhruju minhul ma, maka keluar darinya mata air. Batu yang keras begitu. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu ada yang jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah lalai dari apa yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa hati mereka lebih keras daripada batu karena tidak ada manfaatnya lagi nasihat yang dinasihatkan kepada mereka. Kita baca. قال المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله لهذه الآيات: أي واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلا وادرأتم فيه، أي تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم، وكاد لولا تبيين الله لكم يحدث بينكم شر كبير. فقال لكم موسى في تبيين القاتل: اذبحوا بقرة. وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم أبوا إلا الاعتراض، فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ فقال نبي الله: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه، وهو الذي يستهزئ بالناس. وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاؤه بمن هو آدمي مثله، وإن كان قد فضل عليه، فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه والرحمة لعباده. فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدق، فقالوا ادعوا لنا ربك. Kata beliau rahimahullah ta'ala, itu ayat 67. Yaitu ingatlah. Jadi selalu itu ada utkuru. Makanya karena dia kan dorob. Dorob pasti ada apa? Amilnya. Selalu utkuru. Ingatlah ketika, dia artinya ketika. Ingatlah apa yang terjadi pada kalian bersama Nabi Musa ketika kalian membunuh satu jiwa. Maka faddarotum fih, apa artinya? Tadafa'tum. Kalian saling membela diri. Bukan saya begitu. Waqtalatum fi qatlih, dan kalian berselisih tentang pembunuhnya. Hatta tafaqam al-amru bainakum, sampai perkara antara kalian itu menjadi berat, rumit. Karena tidak ada yang mengaku dan saling membela diri. Bukan dia melakukannya. Wa kada laula tabyinullahi lakum, dan hampir kalau bukan penjelasan Allah kepada kalian, yahdutsu bainakum syarrun kabir. Hampir terjadi keburukan antara kalian, keburukan yang besar antara kalian. Faqala lakum Musa fi tabyinil qatil. Maka Nabi Musa berkata kepada kalian untuk menjelaskan siapa yang membunuhnya. Idbahu baqarah. Sembelih, potong sapi. Maka al-wajib al-mubadar ila imtithali amrihi wa adamil itirad alaih. Maka sebenarnya yang wajib, karena kalian ini sedang berselisih, butuh kalian kepada jalan keluar. Maka adalah yang wajib sebenarnya bersegera untuk mentaati perintah itu dan tidak ada protes. Iya. Walakinnahum abau ilal itirad. Tapi mereka tidak mau kecuali itirad. Mereka tetap menyanggah. Faqal, mereka bilang, atattakhiduna huzwa? Maka engkau menjadikan kami sebagai main-mainan? Maka Nabi Allah berkata, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang bodoh.
Kenapa? Fa innal jahila walladhi yatakallam bil kalam alladhi la faida fihi. Karena orang bodohlah yang berbicara dengan pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Walladhi yastahzi'u bin nas. Orang bodohlah yang mengejek manusia. Iya. Wa amal akil, adapun orang yang berakal. Fayara anna min akbaril uyub al-muzriya bid-din. Ya. Orang yang berakal, dia akan melihat bahwasanya aib yang paling besar yang muzriya bid-din, yang dicela dengan agama, wal aklu, dan akal, istihza'uhu biman huwa adami mitli. Itu kalau dia mengejek, mengolok-olok yang semisal dengannya. Iya, itu orang bodoh saja. Wa in kana qad faddala alaihi fatafdiluhu yaqtadi minhu asyukur. Kalau dia telah dilebihkan oleh Allah atasnya, maka kelebihan itu mengharuskan syukur terhadap Rabb-nya dan rahmat terhadap apa? Hamba-hambanya. Ini Nabi Musa, Nabi Allah. Langsung Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya. Falamma qala lahu Musa dzalik, maka tatkala Musa mengatakan tadi, yaitu a'udzu billahi an akuna minal jahilin, alimu anna dzalika sidq. Baru mereka yakin kalau itu benar. Faqal, mereka bilang setelah itu, فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض أي كبيرة ولا بكر أي صغيرة عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون واتركوا التشديد والتعنت. Kata beliau rahimahullah di ayat berikutnya, ud'u lana rabbak, berdoalah kepada Rabbmu untuk kami, menjelaskan kepada kami apa dia itu masinuha, berapa umurnya. Apa umurnya? Maka beliau berkata, Allah berfirman, dia sapi yang la farid, apa artinya? La kabiro. La farid artinya tidak besar, tidak tua. Wala bikir ay sogira, tidak juga kecil. Awanum bainana dzalika faf'alu ma tu'marun ay utruku tasdid wa ta'annud. Tinggalkan itu tasdid dan ta'annud. Ta'annud maksudnya bertanya terus untuk keluar dari kewajiban itu. Iya. Baca. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي شديد تسر الناظرين من حسنها. Masya Allah. Mereka bilang, doalah kepada Rabbmu untuk kami untuk menjelaskan apa warnanya. Maka dia berkata, Allah berfirman, dia sapi yang sofra, faqi launuha. Faqi belum tertafsirkan di sini adalah syadid. Ya, hitam yang kuning yang sangat. Tasurun nadirin ay min husniha. Yang orang-orang melihatnya akan takjub, yaitu karena indahnya warna itu. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا فلم نهتدي إلى ما تريد وإنا إن شاء الله لمهتدون. Ini ayat berikutnya. Mereka bilang lagi, doalah kepada Rabbmu menjelaskan kepada kami apa itu sapinya hakikatnya. Sungguh sapi itu masih samar bagi kami. Yaitu kami tidak mendapatkan petunjuk kepada apa yang kamu inginkan dari sapi itu. Dan sungguh kami insya Allah akan mendapat petunjuk. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي مذللة بالعمل تثير الأرض بالحراثة ولا تسقي الحرث أي ليست بساقية مسلمة من العيوب أو من العمل لا شية فيها أي لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم. قالوا الآن جئت بالحق أي بالبيان الواضح وهذا من جهلهم وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة فلو أنهم اعترضوا أي بقرة لحصل المقصود ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها فذبحوها أي البقرة التي وصفت بتلك الصفات وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم. Di ayat 71 dia berkata, sungguh dia adalah baqarah yang la dalul ay mudallala bil amal, yaitu tidak ditundukkan dengan bekerja. Tusirul ard bil hirasa, yaitu dengan membajak. Wala taskil harth ay laysat bi sakiyah
Kalau di saya ini Bisaniah. Dia bukan yang sakiyah, yang mengeluarkan air. Musallamah, dia selamat minal uyub atau minal amal. Selamat dari cacat dan atau dari bekerja. La syata fiha ay la laun fiha ghairu launiha al-mausuf al-mutaqaddim. Masya Allah. Tidak ada syiah padanya, itu tidak ada warna selain warna yang disifati sebelumnya. Pokoknya warna kuning yang bersih, tidak ada warna lain. Masya Allah. Faqalul ana ji'ta bil haq, yaitu bil bayanil bawadi, itu dengan penjelasan yang jelas. Ini termasuk kebodohan mereka, karena kalau tidak telah datang kepada mereka al-haq dari awal kali. Ketika dibilang Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi, itu sudah kebenaran itu, karena dari Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Tapi ya, mereka itaradu ayy baqarah. Mereka memprotes, mengkritik, menyanggah sapi yang bagaimana? Kalau mereka tidak memprotes, mengkritik, menyanggah apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, sapi apa, sebenarnya akan terjadi yang dimaksudkan. Iya kan? Jadi kalau dia lakukan langsung, itu sudah selesai. Sapi apa saja, warna apa saja, udah. Iya, terjadi yang dimaksudkan. Akan tetapi mereka syaddadu. Mereka berkeras dengan banyak bertanya. Bagaimana? Warnanya apa? Umurnya berapa? Iya, maka Allah Subhanahu wa taala keras juga kepada mereka. Jadi gara ini, iya, karena mereka yang menanyakan hal tersebut. Lau lam yaqulu insyaallah lam yahtadu aidu ilaiha. Seandainya mereka tidak mengatakan insyaallah, mereka tidak akan mendapat petunjuk dari hal tersebut. Fadabahuha ay al-baqarah allati wasafat bitilka sifat. Allati wusifat bitilka sifat. Maka mereka pun menyembelinya, itu sapi yang tadi itu disebutkan. Wa makadu yaf'alun. Hampir mereka tidak melakukan dengan sebab ta'annud yang terjadi dari mereka. ثم قال رحمه الله فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها أي بعضو منها إما بعضو معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخرج ما كانوا يكتمون فأخبر بقاتله وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله الموتى لعلكم تعقلون فتنزجرون عن ما يضركم. Masya Allah. Tatkala mereka sudah memotongnya, menyembelinya, kami katakan kepada mereka, pukulkan al-qatil. Al-qatil maksudnya al-maktul, yang dibunuh. Karena qatil bermakna maf'ul, maktul. Pukulkan kepada yang dibunuh itu dengan sebagiannya. Yaitu dengan anggota badan dari sapi itu. Apakah tertentu atau mana saja. Tidak ada dalam penentuannya itu faedah. Yang penting itu dipakai. Maka mereka memukulkan sebagiannya. Allah pun hidupkan yang mati itu. Dan mengeluarkan apa yang mereka sembunyikan. Maka dia mengabarkan qatilih, pembunuhnya. Ya. Maka adalah dalam Allah menghidupkan yang mati ini. Sementara mereka menyaksikan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan yang mati. Itulah la'allakum ta'qilun, agar supaya kalian paham. Ini maksudnya di antara hikmahnya. Jika ada orang mati kemudian hidup. Itu supaya kita memahami bahwa akan ada yang namanya hari berbangkit. Sehingga kalian tanzajiruna amma yadurukum. Kalian menghindar, meninggalkan apa yang membahayakan kalian ketika kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. ثم قست قلوبكم أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة من بعد ذلك أي من بعد ما أنعم عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يجب رقة القلب وانقياده ثم وصف قسوته بأنها كالحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد لأن الحديد والرصاصة إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار
وقوله أو أشد قسوة أي إنها لا تقصر عن قساوة الأحجار وليست أو بمعنى بل. ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبهم فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فبهذه الأمور فضلت قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال وما الله بغافل عما تعملون بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها وسيجازيكم عن ذلك أتم الجزاء وأوفاه. Masya Allah. Ini ayat berikutnya. Tsumma qasat qulubukum. Kemudian hati kalian keras. Ay istaddat wa ghaladhat. Keras. Wa ghaladhat. Sama. Falam tu'athir fiha al-mau'idhah. Tidak berpengaruh padanya nasihat. Karena keras hatinya. Setelah itu. Amin ba'di ma'an amallahu alaikum bini'amil azimah. Wa arakumul ayat. Itu setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat-nikmat besar kepada kalian. Dan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya. Walam yakun yambagi an taksu qulubakum. Ini sebenarnya tidak pantas hati mereka keras. Karena mereka sudah melihat bagaimana besarnya nikmat Allah pada mereka. Lianna ma syahadtum mimma yujibu riqatal qalb wa anqiyadum. Karena sebenarnya apa yang kalian saksikan itu termasuk perkara yang menyebabkan lembutnya hati kalian dan tunduknya hati kalian. Kemudian Allah mensifati kerasnya hati mereka, bahasanya hatinya itu seperti batu. Bahkan lebih keras daripada batu. Kenapa? Seperti batu yang dia adalah asyaddu qaswah minal hadid. Batu itu lebih keras daripada apa? Besi. Iya, Masya Allah. Li'anal hadid karena hadid war rosos dan rosos peluru. Ya, idza udib finnar dab. Apabila dia dimasukkan dalam api akan meleleh. Itu bayangkan. Ini menunjukkan bahwa batu itu lebih keras daripada besi. Iya kan? Karena kalau batu dimasukkan di api tidak meleleh. Sementara besi masukkan di api apa? Meleleh. Iya, itu menunjukkan. Maka di sini yang dipakai bukan besi, tapi apa? Batu. Iya. Bikhilafil hajar, berbeda dengan batu. Wa qawluhu aw asyaddu qaswah ay annaha la taqsur an qasawatil hajar. An qasawatil hajar. Yaitu dia tidak kurang daripada kerasnya batu. Artinya lebih keras daripada batu. Dia tidak kurang daripada batu kerasnya. Artinya lebih keras daripada batu. Walaysat au bimakna bal. Dan di sini au tidak bermakna bal. Maksudnya terjemahannya au bal asyaddu qaswah. Tapi aunya bermakna au atau lebih keras daripada batu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan batu daripada hati. Paham kan? Batu ada yang terpancar darinya sungai-sungai. Ada yang terbelah keluar darinya mata air. Ada yang jatuh karena takut kepada Allah. Ini batu. Hati gimana kalian? Maka di sini jelas. Ya. Menunjukkan batu itu lebih baik daripada hati mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman yang keras. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidaklah lalai dari apa yang kalian lakukan. Semua yang kalian lakukan, itu Allah melihatnya. Bahkan mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah mencatatnya, menjaganya. Kecil dan besarnya. Dan akan membalas kalian atas hal tersebut. Dengan balasan yang sempurna. Dengan balasan yang penuh. Kemudian. ثم قال رحمه الله واعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسيرا لكتاب الله محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله
فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. فإذا كان مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله مقطوعا بها، ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل، والله الموفق. Masya Allah. Kemudian beliau menutup mengingatkan, karena banyak dari ketika menyebutkan kisah ini, banyak dari para ulama tafsir menyebutkan kisah-kisah Bani Israel sebagai syawahid, sebagai pendukung dari apa yang disebutkan ini. Ketahuilah, kata beliau rahimahullah, kebanyakan dari ahli tafsir rahimahumullah, mereka menyebutkan di hasyianya tafsir mereka, catatan kakinya, ya, atau tambahan faedah dari tafsir mereka dari kisah-kisah Bani Israel, dan mereka mendudukan ayat-ayat Quran, mereka menjadikan sebagai tafsir untuk kitabullah. Itu kisah-kisah itu berhujah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritakan tentang Bani Israel tidak mengapa. Ceritakan tentang Bani Israel tidak mengapa, sehingga mereka menyebutkan banyak kisah terkait dengan Bani Israel. Yang saya lihat, kata beliau, walaupun hal itu boleh menukil cerita dari mereka, ya, secara tersendiri, tapi tidak boleh digandengkan dan diturunkan kisah itu dalam kitabullah. Artinya tidak bisa dijadikan sebagai pendukung dan tafsir dari Al-Quran. Kalau itu yang diinginkan dari hadis Nabi, hadithu an Bani Israel wal haraj, tersendiri, bukan sebagai tafsir apa? Ayat. Ada paham yang beliau tegur, yang beliau ingatkan? Tidak pantas. Kenapa? Karena kedudukan kisah, ya, beliau katakan, ya, la yajuzu ja'luha tafsiran li kitabillah. Ya, qat'an, tidak boleh dijadikan sebagai tafsir untuk kitab Allah, pastinya. Idza lam tasih an Rasulillah. Pertama, kalau itu tidak sahih dari Rasulullah. Karena tentang kisah Bani Israel itu, kalau dibenarkan oleh Nabi, kita benarkan. Paham ya? Kalau didustakan oleh Nabi, kita dustakan. Kalau tidak ada didustakan, tidak pula ada dibenarkan, maka kita tawakuf. Itu sebenarnya. Kita diam. Kita apa? Kita diam. Tidak sahih dari Rasulullah SAW. Demikian itu karena kedudukannya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, jangan benarkan ahli kitab, jangan juga didustakan. Jadi kalau Nabi dustakan, kita dustakan. Kalau Nabi benarkan, kita benarkan. Tapi kalau tidak ada dari Nabi SAW, jangan kalian benarkan dan jangan kalian apa? Dustakan. Kalau seperti itu kedudukannya, dia diragukan padanya, dan adalah sudah dimaklumi secara darurat dari agama Islam, bahwasanya Al-Quran wajib beriman dengannya. Dan memastikan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Tidak boleh dijadikan kisah-kisah itu dinukil dengan riwayat yang majhul, yang kebanyakannya di atas sangkaan dustanya, atau kebanyakannya dusta, makna tidak boleh dijadikan apa? Ma'ani li kitabillahi maktu'an biha. Tidak boleh itu dijadikan sebagai tafsir untuk kitabullah dengan secara apa? Pasti, karena apalagi kebanyakannya adalah apa? Dusta. La yastari bihada ahad. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang ragu tentang ini. Karena hadisnya kan jelas. Akan tetapi karena sebab kelalaian dari hal tersebut, maka terjadilah apa yang terjadi. Maka hanya Allah lah yang memberikan apa? Taufik. Iya. Ini alhamdulillah yang beliau ingatkan terkait dengan kisah dari Bani Israel. Ya, dari kisah Bani Israel yang disebutkan kisah Israiliyat. Kisah apa? Israiliyat. Alhamdulillah. Kita cukupkan. InsyaAllah kita lanjutkan lagi besok dengan berikutnya lagi.
Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.